ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Ini adalah konten movie storyline atau alur cerita film. Di video kali ini Keng 05 akan menceritakan alur film India yang mengisahkan balas dendam dari sepasang kekasih pada 3 setan yang sangat jahat. Sehingga sepasang kekasih ini pun tak peduli bila mereka bisa dipenjara selama 20 tahun karenanya. Oke, tanpa banyak berkata-kata lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Aislewale Sardar atau yang bisa dipanggil Arjan. Ia sedang membuat video tutorial menggunakan senjata. Arjan terlihat mahir ketika menembak sasaran karena ia memang memiliki toko senjata bernama Gun House atau rumah pistol. Arjan mengurus toko Gun House bersama kakeknya yang sudah ada sejak lama sekali. Bahkan toko itu telah menjadi warisan turun-temurun dari kakek buyut Arjan. Karena itu Arjan sangat hebat saat menggunakan senjata api itu. Meskipun begitu, Arjan tak pernah menembak siapapun dan ia adalah anak yang baik dari keluarga terhormat di daerahnya. Cerita berpindah, diperlihatkan seorang perempuan bernama Deep Kaur yang tengah berlatih menembak dengan pistol mainan. Deep Kaur terlihat memiliki dendam dan ia berencana untuk membunuh seseorang. Tapi rencananya itu cukup sulit karena dia tak memiliki lisensi, jadi Kaur pun tak bisa memiliki senjata asli. Bahkan ketika ia meminta lisensi kepada Departemen Kepolisian, Kaur tak diberi lisensinya karena tak memiliki alasan yang kuat untuk memiliki senjata. Kaur tak mungkin mengatakan ia ingin balas dendam dan tak bisa memberitahu alasannya juga, jadi ia pun pergi. Arjan bersama ibunya pergi menemui kakak Arjan yang sudah menikah dengan seseorang bernama Mauser. Ibu Arjan menyuruhnya untuk bertemu dengan kakak iparnya. Arjan menurut dan menemui Mauser. Waktu itu terlihat tatapan Arjan dan Mauser seperti orang yang saling membenci dan ternyata keduanya memiliki hubungan yang buruk. Mauser lalu memamerkan pistol yang sangat langka pada Arjan. Mauser juga seperti Arjan yang menggemari senjata api. Arjan mengeluarkan pistol antik miliknya dan berkata, tak ada yang lebih langka dari pistol miliknya. itu baat nahi hona. Mauser terlihat marah karena Arjan memamerkan pistol tersebut. Diketahui Mauser sangat menginginkan pistol milik Arjan, tapi Arjan tak mau menjualnya karena itu adalah pistol peninggalan ayahnya. Dan karena itu juga Mauser tak menyukai adik iparnya tersebut. Di suatu hari Kaur dan temannya pergi ke Gun House untuk membeli senjata. Kakek Arjan pun meminta lisensi pada Kaur. Kaur yang tak punya bilang jika ia tak memilikinya, tapi ayahnya punya lisensi dan ia akan membawa lisensi ayahnya besok. Hari ini ia ingin melihat-lihat dahulu. Kakek Arjan pun memperlihatkan senjata yang ada di toko miliknya. Teman Kaur menanyakan foto yang ada di dinding. Kakek Arjan pun mengatakan tentang foto itu dan setelahnya Kaur bersama temannya langsung pergi dengan terburu-buru. Ternyata waktu itu Kaur mengambil pistolnya diam-diam ketika kakek Arjan menceritakan tentang foto di dinding. Arjan yang melihat CCTV dan mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Kaur langsung pergi mencari Kaur dan waktu itu ia melihat mobil yang digunakan oleh Kaur. Sehingga Arjan bersama teman-temannya melacak mobil itu. Singkat cerita, mobil Kaur ditemukan. Arjan pun mengikutinya. Kaur menyadari bila ia diikuti oleh mobil di belakang sehingga ia pun berhenti. Kaur menanyakan pada Arjan mengapa mereka mengikutinya. Apakah Arjan ingin mendekatinya? Arjan menjawab bila wanita yang ia inginkan, ia akan pergi ke kota dan ia tak tertarik pada wanita seperti Kaur. Arjan meminta pistolnya dikembalikan. Kaur berpura-pura tak tahu apa yang dimaksud oleh Arjan. Mengapa ia menuduhnya sebagai pencuri? Kaur bertanya apakah Arjan tahu siapa Kaur sebenarnya. Teman Kaur yang bernama Rani lalu bilang jika Kaur adalah putri dari keluarga terhormat dan keluarganya memiliki tanah berhektar-hektar. Arjan hanya bilang mengapa teman Kaur mengatakan hal itu pada Arjan. Apa gunanya? Teman-teman Arjan hanya tertawa. Arjan kembali meminta agar pistolnya dikembalikan. Ia memiliki rekaman CCTV, jadi Kaur tak perlu berbohong. Kaur tak peduli dan ia menantang Arjan agar melaporkannya ke polisi bila memang ada rekaman CCTV. Kaur pun pergi masuk ke mobil. Teman Arjan lalu memasang sebuah kamera di belakang mobil Kaur. Sementara di dalam mobil teman Kaur khawatir bila mereka benar-benar dilaporkan ke polisi. Kaur pun bilang jika para pria itu benar-benar ingin melaporkan mereka pada polisi, mereka pasti sudah melakukannya.
Di malam hari, Arjan mendatangi rumah Kaur dan ia melihat rekaman di kamera belakang mobil Kaur. Dan terlihat Kaur menyimpan senjata itu di sebuah ruangan. Arjan pun masuk ke ruangan itu dan mencari pistolnya. Kaur yang tengah tertidur terbangun mendengar suara keributan di gudang. Kaur lalu masuk ke ruangan tempat ia menyimpan senjatanya dan ada Arjan di sana. Arjan yang kepergok tetap tenang dan ia mengatakan pada Kaur bila senjata itu seperti kekasih, mereka menggenggamnya di tangan. Bukannya disembunyikan di dalam kotak seperti yang dilakukan Kaur. Kaur bilang jika ia berteriak maka para warga akan datang dan memukuli Arjan. मारे ना मुट्ठा मत्थे च बिना लाइटां वाले जुग न दिखणगे। Arjan tak peduli, ia malah menantang agar Kaur berteriak saat itu. Arjan lalu keluar dari gudang dan ada nenek Kaur yang menjatuhkan cawan. Arjan kemudian mengambilkan cawan itu dan menuangkan minuman untuk nenek Kaur. Kaur melihat hal itu dari dalam gudang dan Kaur pikir bila Arjan sepertinya adalah orang baik. Pada keesokan harinya ketika Arjan latihan menembak, tiba-tiba Kaur datang bersama temannya. Kaur ingin membeli pistol pada Arjan. Arjan mau menjualnya asalkan Kaur memiliki lisensi. Kaur bilang ia memiliki lisensi di rumah. Arjan berkata apakah itu lisensi milik ayah Kaur. Wanita itu pun mengiyakan. Arjan kemudian meminta Kaur untuk kembali besok dengan lisensi milik ayahnya dan Arjan akan memberikan pistolnya. Ia akan menjualnya dengan harga 2,5 lak. Kaur lalu bertanya bagaimana cara Arjan membidik dan menembak dengan tepat sasaran. Arjan bilang seseorang harus menjadikan senjata api sebagai kekasih mereka. Kaur bertanya apakah Arjan bisa mengajarinya. Arjan bilang apakah Kaur mau mencintai, yang artinya ia mau mengajari Kaur karena seperti yang Arjan bilang jika seseorang harus menjadikan senjatanya sebagai kekasih. Kaur tak menjawab dan ia pergi. Pada keesokan harinya Arjan dan Kaur pergi ke tempat biasa Arjan berlatih dan Kaur pun mulai latihan menembak dengan senjata sungguhan. Arjan terus melatih Kaur setiap hari dan sudah berlangsung dengan waktu yang lama. Mereka berdua pun semakin dekat dan tumbuhlah rasa cinta dari Arjan pada Kaur. Arjan lalu berbicara dengan kakaknya dan ia menceritakan tentang Kaur. Kakak Arjan pun sangat senang karena adiknya telah menemukan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Selama ini Arjan hanya sibuk menjalankan bisnis senjatanya dan kakak Arjan itu khawatir bila Arjan tak dapat menemukan seseorang. Tapi karena Arjan sudah memiliki kekasih, kakak Arjan itu pun ingin mengirim lamaran pada keluarga wanita yang Arjan maksud. Kaur yang sudah dikabari tentang lamaran Arjan menceritakannya pada Rani. Rani pun saat itu bilang jika Kaur tak akan menemukan pria yang lebih baik dari Arjan, jadi terima saja lamarannya, ucap Rani. Rani menambahkan bila Arjan pasti telah menghabiskan banyak uang untuk membantu Kaur belajar menembak. बंदा मार लूंगा पूछ के देख ले। Kaur lalu bertanya pada Rani apakah Arjan bisa menghabisi seseorang demi dirinya. Rani hanya bilang agar Kaur menanyakan saja sendiri pada Arjan. Kakak Arjan berbicara pada suaminya yakni Mauser bila ia akan pergi bersama keluarganya besok untuk melamar seorang wanita untuk Arjan. Mauser lalu bilang jika bayi yang sedang dikandung oleh istrinya tak boleh bertemu dengan Arjan. Istri Mauser itu menurut, ia begitu takut pada Mauser. Mauser lalu menyuruh istrinya untuk tertawa dan ia menekuk tangan kakak Arjan itu hingga membuat kakak Arjan menangis. Hasan, सारी सुनते Has, Has, Hasan. Ternyata selama ini Mauser sering melakukan kekerasan pada istrinya dan kakak Arjan itu tak pernah memberitahu keluarganya tentang itu. Pada keesokan harinya Arjan dan keluarganya datang ke rumah Kaur untuk melamar. Keluarga Kaur pun menyukai Arjan dan menerima lamaran tersebut. Kaur kemudian mengajak Arjan untuk berbicara berdua. Waktu itu Kaur mengajukan persyaratan untuk pernikahan mereka. Arjan hanya tersenyum dan berkata, apa syarat dari Kaur? Apakah Kaur ingin bekerja setelah menikah? Arjan tak akan masalah dengan itu. Ia akan membiarkan Kaur melanjutkan tempat kursus bahasa Inggris miliknya. Kaur bilang ia ingin menghabisi seseorang. Arjan hanya tertawa dan bilang, omong kosong apa yang sedang Kaur bicarakan. Arjan berkata ia akan membelikan ponsel baru untuk Kaur agar Kaur bisa menembak seseorang di game PUBG. Tapi Kaur langsung bilang jika ia serius dengan ekspresi wajah yang serius juga. Arjan lalu berkata sebenarnya apa masalah Kaur dengan orang-orang yang ingin Kaur habisi. Arjan akan menyelesaikannya secara baik-baik. Kaur bilang masalah Kaur akan selesai bila seorang yang ingin ia habisi telah terbunuh. Kaur mengatakan ia ingin terbuka kepada Arjan sebelum mereka menikah.
Kaur memiliki keinginan untuk menghabisi 2 orang, dan apabila Arjan ingin menikahinya, maka Arjan harus menghabisi terlebih dahulu 1 orang yang ingin Kaur lenyapkan. Dan orang kedua nanti mereka berdua bisa menghabisinya bersama-sama. Bila Arjan menyetujui syarat dari Kaur, mereka bisa melanjutkan hubungan mereka. Tiba-tiba kakak Arjan datang dan bertanya pada Kaur apakah Kaur menyukai Arjan. जचिया मेरा भरा मैंने तो जचिया Kaur menjawab ia menyukai Arjan, tapi sepertinya Arjan harus ditanyai apakah ia mau melanjutkan lamarannya. Kakak Arjan yang bernama Prit lalu bilang jika adiknya sangat menyukai Kaur, mana mungkin ia akan membatalkan lamarannya. Tiba-tiba saja Arjan langsung mengajak Prit untuk pergi. Arjan tak mau menerima persyaratan dari Kaur karena Arjan tak mau menghabisi seseorang. Arjan memang hebat dalam menggunakan senjata api, tapi ia tak pernah menembak siapapun. Keluarga Kaur pun kesal pada Kaur karena setelah berbicara berdua dengan Kaur, Arjan dan keluarganya langsung pulang dan membatalkan lamarannya. Arjan galau karena hubungannya bersama Kaur yang sepertinya akan berakhir, padahal ia baru mendapatkan seseorang yang ia cintai. Prit lalu mendatangi Arjan dan menanyakan apa sebenarnya masalah Arjan dan Kaur, mengapa mereka membatalkan lamarannya. Arjan tidak mau mengatakannya. Teman Arjan saat itu bilang jika Kaur meminta Arjan untuk menghabisi 2 orang sebagai syarat pernikahan. Prit hanya berkata, tak masalah bila Arjan tak mau mengatakannya, tapi ia harap Arjan menjauh dari kedua temannya itu. Ternyata Prit tak percaya dengan perkataan teman Arjan dan hanya menganggapnya omong kosong. ठीक है जे नहीं दसना ना दस पर इन्ना दा खेड़ा छड्ड दे Arjan dan Kaur lalu kembali bertemu. Waktu itu Arjan bilang bagaimana bila ia melakukan keinginan Kaur dan akibatnya ia akan dipenjara atau mungkin saja tertembak. Kaur menjawab, ia seperti senjata api, ia tak akan mengkhianati Arjan. Arjan yang sangat mencintai Kaur akhirnya mau menerima persyaratan dari Kaur dan ia meminta diberitahu siapa seorang yang harus ia habisi. Kaur pun memberitahu namanya adalah Rana. Dan inilah Rana bersama teman-temannya yang ingin berburu di hutan. Arjan datang ke tempat Rana berburu. Dengan tampilan yang berbeda, Arjan masuk ke hutan. Rana melihat hewan buruan dan ia pun menembak. Tapi Rana payah dan tembakannya meleset, hingga hewan buruan itu ditembak oleh Arjan. Rana yang melihat Arjan berburu dengan hebat mengajaknya untuk berburu bersama. Setelahnya di malam hari mereka berpesta memanggang hewan buruan mereka dan mereka juga minum-minum. Waktu itu Arjan memberikan Rana dan teman-temannya alkohol yang sangat kuat, sehingga membuat mereka semua mabuk berat. Tapi Arjan hanya berpura-pura minum, ia tak meneguk minuman keras tersebut. Arjan lalu menyeret Rana dan memasukkannya ke bagasi mobil. Setelah membawa Rana ke sebuah tempat, Arjan melakukan panggilan video dengan Kaur. Ia meminta Kaur mengatakan alasannya mengapa Kaur ingin menghabisi Rana dan Arjan akan menembak Rana setelahnya. Kaur tak mau mengatakan apapun dan ia meminta agar Arjan langsung tembak saja orang itu. Sementara Rana memohon untuk dikasihani, ia menangis dan mengatakan jika mereka berburu bersama dan minum bersama. Rana meminta agar seseorang yang belum diketahui namanya oleh Rana memberikan belas kasihan. Kaur terus meminta agar Arjan menembak Rana dan setelahnya Kaur akan menceritakan alasannya. Akhirnya Arjan benar-benar menembak Rana. Kaur malah terkejut sendiri melihatnya. Setelah itu Arjan pergi ke tempat Kaur dan meminta penjelasan dari Kaur. Apa sebenarnya alasan dari Kaur yang ingin Rana terbunuh? Kaur akhirnya memberitahu alasannya. Alasannya adalah seorang wanita bernama Meher. Meher adalah murid di tempat kursus bahasa Inggris milik Kaur. Meher memiliki keinginan untuk pergi ke Kanada. Dan Meher sudah belajar bahasa Inggris. Ia juga akan dinikahi oleh pacarnya yaitu Rana. Rana berjanji akan membawa Meher ke Kanada bersamanya setelah menikah. Namun di suatu hari Kaur melihat Meher yang ketakutan saat bertemu dengan pacarnya yakni Rana. Kaur dan temannya yakni Rani yang melihat Meher ketakutan mengajak Meher berbicara dan meminta agar Meher menceritakan mengapa ia takut pada pacarnya sendiri. Meher pun menceritakan tentang masalahnya. Usut menyusut ternyata Rana ingin mengajak Meher pergi bersama teman-temannya, tapi Meher tak mau. Kaur dan Rani lalu menyarankan agar Meher tinggalkan saja lelaki itu dan cari yang lain. Tapi Meher tak bisa dan ia mengatakan jika Rana memiliki video Meher yang sedang berhubungan dengan Rana dan teman-temannya. Saat itu Meher mabuk dan tak sadar, ia dilecehkan oleh Rana dan teman-temannya. Rana mengancam akan menyebarkan video Meher bila Meher tak mau menurut padanya. Kaur meminta Meher tak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja dan Kaur akan mengurus masalah tersebut. Kaur lalu menemui Rana di tempat Rana dan Meher janjian. Waktu itu Kaur marah-marah dan menyuruh agar videonya dihapus. Jika tidak, Kaur akan melaporkan Rana pada polisi.
Hal yang dilakukan Kaur itu malah membuat Rana marah dan ia langsung menyuruh temannya yang bernama Ginde untuk mengupload video Meher ke situs dewasa. Video itu langsung viral dan Meher yang mengetahuinya tak dapat dihubungi oleh Kaur. Shagi Meher. उन्नी चक्री रानी Kaur bersama Rani terus mencari Meher dan akhirnya mereka menemukan Meher di tempat sebelumnya Meher menceritakan masalahnya pada Kaur. Tapi waktu itu Meher berjalan di rel dan ada kereta yang sedang melaju dengan kencang. Meher terdiam di tengah rel itu. Kaur bersama Rani berteriak untuk menyuruh Meher pergi dari sana. Mereka berdua berlari dan ingin menyelamatkan Meher. Tapi kereta itu lebih cepat dan Meher tertabrak oleh kereta dengan kecepatan tinggi itu. Kaur bersama Rani hanya melihat Meher tewas di hadapan mereka. Karena itulah Kaur sangat ingin balas dendam dan menghabisi Rana. Mungkin ada rasa bersalah juga dari Kaur karena ia yang telah memprovokasi Rana sehingga video itu diunggah yang menyebabkan Meher melakukan bunuh diri. Arjan yang mendengar cerita Kaur langsung pergi dan ia menuju ke tempat tadi ia meninggalkan Rana. Ternyata Arjan belum menghabisi Rana. Ia hanya menembak pahanya saja. Tapi kini Arjan yang telah mengetahui alasan dari Kaur langsung sangat marah dan ia kembali ke tempat ia meninggalkan Rana. Tapi Rana sudah tak ada di tempat itu. Arjan mengikuti jejak Rana dan ia pun berhasil menemukan Rana yang sedang berusaha kabur dan berjalan di rel kereta. Arjan kembali menghubungi Kaur dengan video call dan ia menembak Rana saat itu juga. Rana pun tewas. Kini target berikutnya yaitu teman Rana yang waktu itu bersama Rana melecehkan Kaur, ia adalah Jagi. Kaur pergi menemui kekasih Jagi yang akan dinikahi oleh Jagi. Saat itu si wanita tengah berbelanja untuk persiapan pernikahannya bersama Jagi. Kaur memperingatkan wanita itu untuk membatalkan pernikahannya karena Jagi akan terbunuh. Wanita itu takut dan langsung mengabari tentang ancaman yang ia dapat pada calon suaminya. Dia berkata jika ada seorang perempuan yang mendatanginya dan mengancam akan menghabisi Jagi. Jagi waktu itu sedang di rumah Mauser dan mereka sedang didatangi oleh polisi karena kasus terbunuhnya Rana. Ternyata Rana adalah teman dari Jagi dan Mauser. Mereka adalah teman dekat. Jagi yang dikabari bila ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya menyuruh pacarnya untuk tenang. Ia akan baik-baik saja. Polisi yang mendengar hal itu mengatakan bagaimana jika ancaman itu benar dan Jagi akan dihabisi oleh seseorang seperti Rana. Polisi itu lalu bilang jika ia akan datang ke pernikahan Jagi dan melihat. Jagi dan Mauser tak peduli. Jagi tak khawatir sama sekali, lagi pula ia akan menikah lusa dan keesokan harinya akan langsung pergi ke Inggris. Mauser lalu berkata agar polisi itu tak hanya melihat tapi ia juga harus membereskan masalah itu. Dan apabila memang benar ada yang ingin menghabisi Jagi, Mauser ingin orang itu ditangkap hidup-hidup. Arjan dan Kaur mulai menjalankan rencananya untuk melenyapkan Jagi. Teman Arjan datang ke tempat persiapan pernikahan Jagi dan ia menaruh pistol di toilet. Di hari pernikahan itu Arjan dan Kaur datang. Arjan ingin mengambil pistolnya di toilet tapi di sana ia malah bertemu dengan Mauser. Mauser pun menanyakan apa yang dilakukan oleh Arjan di sana. Tidak mungkin Arjan datang dari pihak laki-laki karena Jagi bukanlah teman Arjan. ਬਾਪੂ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ Arjan beralasan jika pengantin wanita adalah anak dari teman ayah Arjan. Karena itu ia datang untuk memberikan hadiah. Mauser yang mendengar alasan Arjan tak curiga sama sekali dan ia pergi. Arjan kemudian masuk ke toilet untuk mengambil senjatanya, tapi pistolnya sudah tidak ada. Arjan pun mengubah rencana. Waktu itu Arjan dan Kaur mencuri pistol milik anak buah Mauser. Dan setelahnya Kaur mengajak Jagi dan istrinya untuk menari. Ketika Jagi menari di kerumunan orang, Kaur mengarahkan senjatanya pada Jagi. Jagi yang melihatnya terdiam dan Kaur menembakkan pelurunya. Kaur menyinkronkan tembakannya dengan suara orang-orang yang menembakkan peluru ke langit untuk perayaan pernikahan tersebut. Itu adalah semacam tradisi di India, sehingga orang-orang tak sadar bila terjadi penembakan terhadap Jagi. Kaur dan Arjan langsung pergi dari sana. Pistol anak buah Mauser yang dipakai untuk menembak Jagi juga langsung dibuang oleh Arjan. Saat di dalam perjalanan pulang, Kaur bertanya dengan siapa tadi Arjan mengobrol ketika ingin mengambil pistol di toilet. Arjan bilang dengan kakak iparnya. Kaur berkata jika ia melihat Arjan dan kakak iparnya itu terlihat memiliki hubungan yang buruk. Arjan pun mengatakan bila ia memang memiliki hubungan yang buruk dengan kakak iparnya, bahkan sangat buruk sebenarnya. Arjan kemudian menceritakan dahulu ia mengambil pistol milik ayahnya yang berada di kantor polisi karena sebuah baku tembak. Pistol itu ingin Arjan ambil, namun waktu itu ada Mauser yang ingin membeli pistol milik Arjan. Mauser sangat menyukai pistol peninggalan ayah Arjan itu dan bersedia membayar 30 lak. Akan tetapi Arjan tak mau menjualnya karena itu adalah warisan ayahnya.
Arjan mengambil pistol itu dari Mauser dan Arjan menatap Mauser sambil berkata, jika terdapat perbedaan antara garis keturunan Mauser dan warisan dari keluarga Arjan, dan hal itu tak bisa dibeli dengan uang. ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੂ ਬਲੱਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਗਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ Arjan lalu pergi membawa pistol yang katanya sangat langka itu. Mauser tak terima dengan hal yang dilakukan Arjan. Mauser membuat hubungan dengan keluarga Arjan. Ia menikahi kakak perempuan Arjan. Arjan tak setuju dengan pernikahan itu. Ia pikir Mauser hanya ingin membalasnya saja. Tapi kakak Arjan yakni Prit menyukai Mauser dan Prit yakin jika yang ditakutkan adiknya tak benar. Akhirnya Mauser menikahi Prit dan hal itu membuat Arjan harus berhubungan dengan Mauser. Setelah menceritakan hal itu pada Kaur, Arjan bilang jika ancaman hukuman dari sebuah pembunuhan di India adalah 10 tahun. Dan ia telah melakukan 2 pembunuhan, artinya adalah 20 tahun. Kaur menjawab, ia yang melakukan penembakan terhadap Jagi, jadi mereka bisa berbagi 10 tahun masing-masing. Arjan bilang jika mungkin Kaur yang memulai semua ini, tapi semuanya berakhir pada Arjan sebagai warisannya. ਪਰ ਮੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਲੈਗਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ Di sebuah malam, polisi yang menyelidiki kasus Jagi menelpon Mauser dan ia mengatakan bila ditemukan sebuah pistol di toilet yang sepertinya akan digunakan untuk menembak Jagi. Mauser langsung ingat jika waktu itu ada Arjan yang datang. Mauser langsung curiga pada Arjan tapi bingung apa alasan Arjan menembak Jagi. Arjan lalu mengingat wanita yang datang bersama Arjan ke pesta pernikahan Jagi dan akhirnya Mauser ingat jika wanita itu adalah perempuan yang dahulu minta agar Rana menghapus video Meher. Ternyata waktu itu Mauser ada di sana. Ia ada di dalam mobil dan yang melecehkan Meher bukan hanya Rana dan Jagi, tapi Mauser juga. Mauser yang menyadari hal itu langsung mendatangi tempat Kaur dan waktu Arjan menelpon Kaur, Mauser langsung mengatakan jika ia sudah mengetahui semuanya. ਤਾਲਾ ਲਿਆ बिल्कुल सही जवाब. Jika Arjan ingin kekasihnya selamat, datanglah ke hutan dan mereka akan berburu. Mauser dan anak buahnya membawa Kaur ke hutan. Mauser berencana menghabisi Arjan dan Kaur. Saat Arjan datang, ia berusaha menyelamatkan Kaur tapi mereka ditangkap dan Kaur ditodong senjata oleh anak buah Mauser. Arjan tak punya pilihan dan ia tak melawan. Mauser pun memukuli Arjun habis-habisan dan Arjun hanya diam saja menerima pukulan dan tendangan dari Mauser. Mauser lalu bilang jika mata Arjan akan menjadi alasan kematiannya. Waktu di kantor polisi seharusnya Arjan pergi saja membawa pistolnya. Tapi waktu itu Arjan menatap Mauser dengan tajam dan itu menyinggung ego dari Mauser. Jadi Mauser menikahi kakak Arjan agar Arjan menghormati Mauser dan menundukkan kepalanya. Tapi tetap saja Arjan dengan beraninya terus melawan Mauser. सालिया रोंदी रही चीका मारती रही हो तेनू सालिया ओदियां चीका नहीं सुनिया ओए. Karena itu untuk membalas Arjan, Mauser selalu melakukan kekerasan pada kakak Arjan. Setiap hari Prit menangis dan menjerit kesakitan di rumah Mauser. Arjan yang mendengar perkataan Mauser tentang kakak Arjan membuat Arjan sangat marah. Ia pun langsung memukuli Mauser saat itu juga. Anak buah Mauser yang melihat bosnya dipukuli Arjan langsung menyerang Arjan dan Arjan yang sangat marah karena baru mengetahui hal buruk yang terjadi pada kakaknya menghajar anak buah Mauser habis-habisan. Mauser yang sudah bangkit dan ingin menyerang Arjan langsung ditumbangkan lagi oleh Arjan. Arjan memukuli Mauser dengan amarah yang menggebu-gebu. Tak cukup dengan pukulan, Arjan mengambil pisau dan ia menusuk tangan Mauser berkali-kali. Dengan berteriak, Arjan menanyakan apakah tangan ini yang digunakan Mauser untuk memukuli Prit dan Arjan langsung kembali menusuk tangan Mauser. Arjan lalu menghampiri Kaur dan memberikan kesempatan Kaur untuk menembak Mauser. Tetapi Kaur ragu dan hanya melihat senjata apinya. Tiba-tiba Mauser terbangun dan ia ingin menembakkan peluru ke arah Arjan dan Kaur. Arjan langsung mengambil pistol dari tangan Kaur dan menembakkan 3 peluru ke arah Mauser. Sehingga Mauser tewas dan setelahnya Arjan menjadi tersangka pembunuhan. Ia pun diberikan hukuman 20 tahun penjara. Kaur mengemasi barang-barangnya dan ia pergi ke rumah Arjan. Di sebuah scene filmnya diperlihatkan jika Arjan bersama Kaur telah menikah. Saat sampai di rumah Arjan, ia meminta izin pada ibu Arjan untuk tinggal di sana dan menunggu Arjan. Kakek Arjan tak bisa menerima hal yang terjadi pada cucunya dan kakek Arjan meninggal. Saat di upacara kremasi kakeknya, Arjan datang dan Arjan melihat Kaur bersama ibu Arjan dan kakak Arjan. Arjan hanya tersenyum. Kini toko Gun House dikelola oleh Prit dan Kaur.
Arjan yang ada di penjara menemui seseorang bernama Ginde, yaitu teman Rana yang dahulu menyebarkan video Meher. Ginde. Arjan langsung mengajar Ginde dan berniat menghabisinya. Film pun berakhir. कौन है तू असले वाला सरदार Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, terima kasih untuk nonton.